Tulungagung adalah kota kabupaten terletak di pesisir bagian barat Provinsi Jawa Timur. Berpenduduk 1.090.000 jiwa lebih yang tersebar di 19 kecamatan. Menilik pada catatan sejarah, rakyat Tulungagung adalah pejuang tangguh serta sangat setia kepada negaranya. Seperti tertulis dalam prasasti Lawadan yang dibuat oleh Kerajaan Daha pada 18 November 1205 Masehi sebagai piagam penghargaan yang diberikan Raja Kertajaya atas kesetiaan para pejuang dari Tulungagung yang berhasil menghalau serangan musuh kerajaan. Oleh pemerintah Tulungagung, tanggal penyerahan piagam bersejarah tersebut kemudian ditetapkan pemerintah sebagai hari jadi Kabupaten Tulungagung. Spirit untuk menjadi manusia pejuang sejak masa kejayaan Kerajaan Daha sepertinya tetap terjaga dari generasi ke generasi. Sebagaimana spirit yang mengilhami kesadaran para pemimpin dan rakyat Tulungagung membangun fasilitas kesehatan untuk melayani sekaligus menjamin kesehatan mereka. Dari dokumen sejarah yang ada, masyarakat Tulungagung sebenarnya telah mengenal layanan kesehatan sejak tahun 1917 dari klinik pengobatan milik pemerintahan kolonial Hindia Belanda di Jalan Pahlawan nomor 1 Tulungagung yang saat ini menjadi kantor Dinas Kesehatan Tulungagung. Saat itu, warga Kadipaten Ngerowo yang kemudian berubah menjadi Kabupaten Tulungagung secara rutin didatangi tim medis Palang Merah untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Sesuai berjalannya waktu, klinik tersebut turut berkembang, bahkan untuk mempertahankan eksistensinya untuk tetap dapat memberikan pelayanan kesehatan. Klinik pengobatan tersebut berpindah-pindah hingga pelosok Tulungagung sebanyak 9 kali, hingga pada tahun 1950 klinik tersebut kembali berada di Jalan Pahlawan nomor 1 Tulungagung. Awet cilik aku ngondel rumah sakitnya ya Dong Waru, sampai tua ya nang Dong Waru. Ngalih berubah tek Mangga Kelingan. Jejak perpindahan klinik di 9 tempat untuk mempertahankan pelayanan kesehatan sebenarnya penting untuk diketahui sebagai sebuah perjuangan. Namun sayang, hingga kini belum ditemukan secara pasti. Untuk Dinas Perpustakaan Kearsipan sayangnya masih sangat minim khasanah arsipnya. Kita banyak khasanah arsip yang ada di kita, di Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten Tulungagung itu terkait arsip foto, dokumen, foto, arsip tempo dulu, arsip banjir ada, arsip hari besar ada, terus dan arsip-arsip pembangunan bendungan pada zaman dahulu dan yang lain sebagainya. Tapi dalam hal ini keterbatasan kami menyajikan arsip dari Dr. Iska, kami mohon maaf, khasanah arsip kami sangat terbatas. Dalam hal ini kita masih hanya bisa menggali dari wawancara aja itu kemarin terkait arsip atau sejarah dari wawancara arsipnya Dr. Iska. Kembalinya klinik pengobatan di Tulungagung diawaki oleh beberapa dokter pejuang yang salah satunya Dr. Iskak, seorang dokter militer putra saudagar batik Tulungagung, yang kemudian pada gilirannya Dr. Iskak diangkat menjadi Direktur Rumah Sakit Tulungagung ke-6 atas perjuangan menjaga keberlangsungan klinik pengobatan dalam melayani masyarakat Tulungagung di masa awal kemerdekaan. Nama Dr. Iskak oleh pemerintah disematkan sebagai nama RSUD Tulungagung pada tahun 2003. Yang saya tahu, Rumah Sakit Tulungagung ya hanya 2 itu, rumah sakit yang lama dengan rumah sakit yang baru. Sebelumnya itu saya tidak mengetahui. Karena kebutuhan pelayanan kesehatan yang semakin berkembang, pada tahun 1985, klinik pengobatan Tulungagung dipindah dari Jalan Pahlawan nomor 1 ke Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, atau tepatnya di Kecamatan Karangwaru. Statusnya pun berubah menjadi rumah sakit kelas C. Waktu itu masih tipe C atau B. Jadi terus berkembang sampai sekarang ini menjadi tipe B+ ini.
perubahan status dan perkembangan RSUD Dr. Iskak tidaklah terjadi begitu saja. Tentu melewati fase sulit yang banyak dipengaruhi kondisi zaman yang menyertainya. Seperti terjadi di era Orde Baru, di mana sebagian masyarakat, terutama di daerah, kesulitan untuk mendapat akses fasilitas kesehatan. Terlebih bila menyangkut persoalan biaya, setidaknya hal tersebut pernah dialami oleh keluarga Dr. Supri, mantan Direktur RSUD Dr. Iskak 2014-2023. Karena saya lahir di sini, SD sampai usia SMP itu saya di sini, kemudian melihat orang tua saya kalau sakit, tetangga kalau sakit, itu mereka banyak yang meninggal karena keterbatasan akses itu, terutama akses pembiayaan. Itu yang paling menyentuh hati saya. Kemudian untuk saya mengabdikan diri di tanah kelahiran, di rumah sakit ini. Bahkan setelah bekerja menjadi dokter, peristiwa yang pernah dialami waktu kecil masih terjadi dan ditemukan ketika menangani pasiennya di RSUD Dr. Iskak. Sorot mata yang menggambarkan penderitaan sang pasien sampai saat ini pun tak bisa dilupakan. Jadi pada suatu malam itu ada seorang ibu, kira-kira janda gitu, membawa seorang anak kira-kira umurnya 3 tahun. Anaknya itu kakinya kena paku, kemudian bernanah, harus dioperasi, dikeluarkan nanahnya. Ibunya bertanya ke saya, "Dok, ini bagaimana?" Saya bilang harus dioperasi gitu. Operasinya di mana? Supaya tidak sakit harus di rumah sakit gitu. Dan kemudian ibunya nanya, "Di rumah sakit biayanya berapa?" Saya bilang kira-kira sekian juta. Terus kalau di sini, Dok, kalau di sini ya enggak sampai 500.000 lah. Terus ibu punya duit berapa? Monggo aja lah, saya bilang gitu kan. Dan ibunya dengan berkaca-kaca itu ngomong seanaknya. Ngomongin dalam bahasa Jawa, "Le, ibumu duitnya gur 300.000 gitu. Dioperasi neng kene wae yo. Ora usah dibius turu gitu. Tapi lodo loro, agak sakit. Gelem yo gitu." Si anak itu dari tatapan matanya itu kelihatan sangat paham penderitaan ibunya. Dari situ kemudian saya seakan-akan mata ibunya itu menghipnotis saya supaya saya melakukan sesuatu. Sehingga singkat cerita saya ngomong sama anaknya, "Le, tak operasi ya, Le. Tolong lek loro sama ndak usah gerak-gerak." Nggak taunya apa. Begitu saya disinfeksi, saya tutup kain steril, saya anestesi seadanya, disemprot gitu, dikeluarkan nanahnya, nanah keluar banyak, dipijat, sakit, jelas pasti sakit. Si anak itu cuma matanya itu sampai sekarang itu masih ada di, kalau saya penjam gini, saya masih terasa tatapan mata si anak itu dan tatapan mata si ibu itu. Betapa penderitaan dia, kemudian itu mempengaruhi pikiran saya, dan kemudian saya berkarya untuk merealisasikan bahwa semua orang harus bisa mengakses pelayanan kesehatan ini. Barangkali dua pengalaman Dr. Supri itulah yang membuat dirinya bertekad mengabdikan dirinya sebagai seorang dokter di tanah kelahirannya Tulungagung. Baginya, sebagai dokter menolong pasien sama halnya menolong dirinya sendiri. Dokter adalah profesi yang jasanya banyak dibutuhkan orang untuk mendapat kesembuhan. Namun tidak lantas profesi dan keahliannya tersebut
ia jadikan semata-mata untuk mendapat keuntungan pribadi, apalagi dikapitalisasi. Keikhlasannya mengabdi untuk menolong sesama di RSUD Dr. Iskak Tulungagung ternyata berbuah kepercayaan pemerintah dengan mengangkatnya menjadi Direktur RSUD Dr. Iskak pada 2004, yang sama sekali tidak pernah disangka dan diimpikannya, karena sebelumnya ia hanya mengalir menjalani profesinya sesuai kodrat dan irodat yang diberikan Sang Pencipta. Dan bahwa kita lahir itu sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Kita di dunia ini akan ngapain, terjadi apa, menjadi apa. Saya hanya menjalani hidup saya dengan sebaik mungkin yang saya bisa, saya mampu. Saya punya prinsip di dalam hidup ini, do nothing or do the best. Kalau mau mengerjakan sesuatu, kerjakan terbaik. Atau nggak usah sama sekali. Proses itu tidak pernah akan mengingkari hasil. Menjadi seorang direktur rumah sakit tentu bukanlah hal yang mudah. Namun dengan keyakinan atas kodrat yang dipikulnya, Dr. Pri yakin melangkah ke depan. Membangun pelayanan rumah sakit benar-benar dapat menjamin dan menjangkau seluruh masyarakat di Tulungagung yang membutuhkan fasilitas kesehatan bersama rekan sejawatnya di RSUD Tulungagung. Dr. Pri berinovasi, merancang perubahan sistem pelayanan rumah sakit, serta menjadikan RSUD Dr. Iskak Tulungagung sebagai pusat penanganan krisis kesehatan dan keselamatan jiwa. Untuk mewujudkan semua itu, tentu membutuhkan dukungan banyak pihak, baik dari internal, yakni kolega dan karyawan RSUD Dr. Iskak, stakeholder RSUD Dr. Iskak, dalam hal ini Pemkab Tulungagung, anggota parlemen, dan dari eksternal, yakni dinas terkait hingga tokoh masyarakat di Tulungagung. Setapak demi setapak perubahan pun dilakukan RSUD Dr. Iskak. Memanfaatkan teknologi, berbagai inovasi dilakukan, mulai dari manajemen rumah sakit, manajemen pelayanan, hingga membangun aplikasi yang mendukung operasional RSUD Dr. Iskak sebagai pusat krisis kesehatan dan keselamatan masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi penting di sini. Selain memudahkan kinerja, dengan teknologi informasi dan aplikasi yang dibangun, segala sesuatunya dapat terkontrol, akuntabel, dan yang lebih penting dapat menjangkau dengan mudah seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan dan keselamatan dimanapun berada. Bisa diandalkan accessibility-nya oleh siapapun, jam berapapun, kapanpun, baik akses ruang dan waktu maupun pembiayaan, supaya kemudian rumah sakit itu tahan, tentu saja harus bersistem. Jadi sistem teknologi informasi lah yang saya harapkan untuk menjaga sustainability capaian dari rumah sakit ini. Perubahan pelayanan yang dilakukan RSUD Dr. Iskak berbuah prestasi yang membanggakan dari tingkat daerah, tingkat nasional, hingga dunia, di mana pada tahun 2019 mewakili Indonesia, RSUD Dr. Iskak mampu menyabet penghargaan emas tingkat dunia dalam kategori manajemen rumah sakit dalam tanggung jawabnya melayani masyarakat. Tulungagung benar-benar mewujudkan RSUD Dr. Iskak menjadi benteng kesehatan. Atas nama kemanusiaan, memberikan pelayanan tanpa memandang suku, ras, golongan, dan agamanya. Siapa saja dapat mengakses pelayanan kesehatan di RSUD Dr. Iskak, sekalipun tidak memiliki biaya. Melalui pencapaian RSUD Dr. Iskak pula, maka tidaklah mustahil untuk mewujudkan sumber daya manusia unggul yang sehat, produktif, dan mandiri, sehingga mampu bersaing dengan bangsa lain, kini dan yang akan datang. Sebagaimana yang diukir nenek moyang, masyarakat Tulungagung yang mampu membangun dan mewariskan Candi Gayatri yang megah di Desa Boyolangu. Atau patriotisme yang ditunjukkan Patih Gajah Mada yang mampu menyatukan rakyat Nusantara, dapat hidup berdampingan dengan damai dan sejahtera. RSUD Dr. Iskak adalah wujud perjuangan rakyat Tulungagung kekinian untuk Indonesia.